Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah ibadah rumah tangga. Oleh karena itu kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai dengan ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkanku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama sisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya lah leher Benjamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benjamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang bernama Roberto Assagioli pernah membuat sebuah ungkapan. Dia berkata, tanpa pengampunan, hidup diatur oleh siklus kebencian dan pembalasan yang tak ada habisnya. Kenapa hal ini disampaikan oleh Roberto? Karena ada satu hal di dalam diri manusia yang sulit manusia lakukan, yaitu pengampunan. Seseorang pasti sulit mengampuni, baik itu saudara atau siapapun itu. Namun ketika tidak ada pengampunan di dalam kehidupan, maka kebencian demi kebencian akan
akan terjadi. Dalam perikop, kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana seorang Yusuf, dia menjadi seorang budak di tanah Mesir. Semuanya itu dikarenakan kecemburuan dari saudaranya yang membabi buta. Kecemburuan yang begitu besar yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf, kecuali Benjamin pada saat itu, membuat mereka bermufakat untuk membuang Yusuf. Tujuannya hanya satu, supaya jangan ada lagi anak emas di tengah-tengah keluarga Yakub, supaya kasih sayang Yakub merata ke semuanya. Dan satu-satunya cara oleh karena kebencian itu yang dilakukan saudara-saudara Yusuf, yaitu membuang. Walaupun pertama sekali mereka berpikir untuk membunuh Yusuf, tapi mereka membuang. Dengan membuang Yusuf, mereka percaya bahwa cerita tentang Yusuf di tengah-tengah keluarganya akan berakhir. Cerita tentang Yusuf yang dianggap mereka sebagai peramal akan menjadi hanya sebatas cerita. Mereka tidak memahami bahwa di balik semuanya itu akan ada sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Ketika saudara-saudaranya membenci dia, sampai membuang dia, sampai menjadikan dia menjadi budak di tanah Mesir. Tapi justru Yusuf tidak membalaskan apa yang diberikan oleh saudara-saudaranya. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh melihat bagaimana ketika Yusuf melihat ke-11 saudara-saudaranya itu, selama ini yang dia rindukan, akhirnya dia lihat, dia bertemu. Walaupun saudara-saudaranya pada saat itu tidak mengenal lagi Yusuf, namun Yusuf di dalam kesadaran, di dalam pengenalan yang benar, dan di dalam hati yang tulus tiada kebencian sedikit pun, dia mengasihi saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebenarnya banyak hal yang boleh kita pelajari dari kisah Yusuf. Dari pengampunan yang diberikan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Bahkan saya sendiri, seorang pendeta, sangat mengagumi karakter dan sikap daripada Yusuf. Namun apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita menghidupi tema yang dikatakan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, dari hamba menjadi tuan penyelamat. Nah, ketika para saudara Yusuf berpikir menjadikan Yusuf menjadi budak bagi orang Mesir, dijual kepada seorang Potifar, maka Yusuf itu menjadi seorang budak. Tetapi apa yang direncanakan oleh manusia, tidak itu yang direncanakan oleh Allah. Manusia boleh merendahkan, manusia boleh menjatuhkan, manusia boleh merancang segala yang jahat. Tetapi ketika Allah katakan, aku akan mengangkat engkau, maka semuanya itu akan terjadi. Itu yang terjadi kepada Yusuf. Dari seorang hamba menjadi seorang tuan. Dia menjadi tuan di Mesir. Dia menjadi tuan bagi saudara-saudaranya. Dan dia menunjukkan bagaimana sebenarnya tuan yang sesungguhnya. Yang penuh dengan pengampunan. Yang penuh dengan pengasihan. Dia tidak menjadi tuan yang kejam. Tetapi sekalipun dia menjadi tuan, perilaku, sikap, dan perbuatan Yusuf seperti hamba. Dia melayani semua saudaranya. Dia melayani Mesir. Dia melayani saudara-saudaranya. Dia tidak menjadi seorang hamba yang sombong atau menjadi tuan yang arogan. Dia menjadi tuan yang menghambakan diri, yang mau menyelamatkan saudaranya. Yang kedua, hal yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kebencian berbalas dengan kasih pengampunan dan pemulihan. Nah, kenapa hal ini
kami katakan demikian, kebencian berbalas dengan kasih pengampunan dan pemulihan. Kebencian yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf, dia tidak balas. Kebencian yang sampai membuat dia menjadi budak, dia tidak lakukan itu. Tetapi yang dia lakukan adalah dengan membalaskan kasih pengampunan dan pemulihan. Dia tetap mengasihi, mengampuni segala kesalahan saudara-saudaranya. Hal ini memang masih sulit kita lakukan pada saat ini. Yang terjadi sekarang ini ketika kita dibenci, ketika kita difitnah, ketika kita ditindas, yang kita lakukan pembenaran dan pembalasan. Namun kita mau belajar dari seorang Yusuf. Dia tidak membalaskan kebencian itu. Yang dia balaskan kebencian itu dengan kasih pengampunan. Dia memulihkan kehidupan keluarganya. Dia memulihkan kehidupan saudaranya. Bukan tidak bisa dia menjadikan saudaranya itu menjadi budak bagi dia. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena apa? Karena dia percaya seperti yang dikatakan dalam ayat yang kelima itu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika saudaranya ingin menghabisinya. Tetapi Allah menjadikan dia menjadi tunas yang baru bagi keluarga Yakub. Menjadi penyelamat bagi keluarga Yakub. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Hal yang boleh kita lihat dari sini adalah ada orang yang mempunyai kuasa untuk menindas. Nah, yang lain yang boleh kita lihat bagaimana ketika kita mempunyai kuasa. Banyak orang sekarang ini ketika dia punya kuasa, punya kekuatan, punya power, dia mempergunakan kekuasaannya untuk menindas. Apalagi bagi orang barisan sakit hatinya, dia hantam semua ini. Makanya tidak heran kita lihat di mana-mana bagi para pembenci-pembenci yang berkuasa akan dibuang. Bagi para pendukung yang berkuasa akan duduk di singgasananya. Namun Yusuf tidak demikian. Dia tidak mempergunakan kuasa yang ada padanya untuk menindas saudaranya. Dia tidak mempergunakan kuasa yang ada padanya untuk menghancurkan, untuk membalaskan kebenciannya. Tetapi yang dia lakukan, dia mempergunakan kuasa itu untuk mengasihi dan menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahkan sekarang ini sudah dia tidak punya kuasa, tapi dia mau menindas. Ada orang sekarang seperti itu. Namun, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, seperti Yusuf, dia mempergunakan kuasa itu tidak memuaskan dahaga kebencian yang ada di dalam hatinya. Tetapi dia mempergunakan kuasa itu untuk menolong. Karena dia percaya bahwa dia bisa berkuasa di tanah Mesir. Semuanya itu pemberian Tuhan. Tuhan yang mau mengangkat dia, Tuhan yang akan menjadikan dia, Tuhan yang akan memulihkan dia. Maka dia lakukan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Yang keempat yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari firman ini kita mau belajar bagaimana ketika orang merencanakan kecelakaan, tapi Tuhan akan pakai semua untuk kebaikan. Ini yang luar biasa. Banyak sekarang seperti itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Namun kita harus percaya. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, selama kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, tidak ada satu orang di dunia ini pun yang mampu merendahkan kita. Ketika kita direndahkan oleh dunia ini, kita berdiri dalam kebenaran, yakin dan percaya Tuhan akan mengangkat dan memulihkan kehidupan. Nah, yang kelima yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bagaimana sebuah pengampunan lebih baik daripada pembalasan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika Kristus datang ke dunia ini, ketika dia disalibkan, maka semua para pembencinya mengatakan bahwa sudah bisa menghancurkan Yesus, sudah bisa menyalibkannya. Maka mereka bersorak-sorai mengatakan bahwa mereka dimenangkan. Faktanya tidak demikian. Melalui penyalipan, kesengsaraan, dan kematian, justru Allah
mewujudkan segala rencananya untuk menyelamatkan manusia. Nah, dari firman ini kita belajar bagaimana sebenarnya kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dan juga seperti yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Kristus mengalahkan kejahatan. Kejahatan dosa. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pembencinya. Dengan mengasihi. Dengan pengampunan. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jangan ada lagi kemunafikan. Jangan ada lagi balas dendam. Jangan ada lagi kejahatan dalam dirimu. Mungkin selama ini engkau direndahkan oleh orang lain. Mungkin selama ini engkau dibenci oleh orang lain tanpa engkau tahu apa alasannya. Tapi yakin dan percayalah, ketika engkau direndahkan, ketika engkau ditindas, ketika engkau menahan yang namanya ketidakadilan dalam kehidupanmu, tetaplah engkau hidup benar. Karena yakin dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang benar itu hidupnya tertindas. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memulihkan, dan menjadikan dia menjadi kemuliaan. Dan dia akan memancarkan segala terang Kristus. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ketika engkau ditindas, tetaplah engkau berlaku benar di dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala firman. Terima kasih buat teladan yang dilakukan oleh Yusuf. Dia senantiasa hidup benar. Dia senantiasa melakukan kasih. Dan di dalam pengampunan ada sukacita yang dirasakan dan dirasakan oleh saudara-saudaranya. Ajar kami untuk mampu mengampuni. Ajar kami untuk mampu mengasihi. Dan ajar kami untuk mampu melakukan pembalasan terhadap yang jahat yang kami terima dengan yang baik yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapak, karena kami percaya Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan adalah Yesus yang penuh pengampunan dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati kita.